Suatu ketika Rasulullah mengutus Sayyidina Mu'adz bin Jabal untuk berdakwah ke negeri Yaman. Rasul sebelum berangkat bertanya kepada Sayyidina Mu'adz, dengan apa nanti kamu berhukum? Sayyidina Mu'adz menjawab, dengan kitabullah. Kalau tidak kamu temukan dalam kitabullah, dengan apa? Kata Rasul pertanyaan yang kedua. Sayyidina Mu'adz menjawab, dengan sunnahmu ya Rasul. Kemudian Rasul bertanya yang ketiga, seandainya tidak kamu temukan dalam kitabullah dan juga dalam sunnahku, dengan apa? Sayyidina Mu'adz menjawab, ajtahidu birro'i. Saya akan berijtihad ya Rasul dengan segenap kemampuan saya. Rasul bergembira mendengar jawaban ini. Rasul menegaskan, alhamdulillahilladzi waffaqa rasula rasuli. Alhamdulillah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulnya. Nah, yang menarik di sini adalah kenapa kok muncul pertanyaan yang ketiga? Kenapa kok Rasul mengatakan seandainya tidak kamu temukan dalam kitabullah dan tidak kamu temukan dalam sunnahku, dengan apa kamu berhukum? Padahal Rasul sendiri yang sudah menggaransi taraktu fikum amroini lan tadillu ma in tamassaktum bihima abada. Rasul sendiri yang sudah menggaransi tidak akan tersesat selamanya kalau kalian berpegang teguh kepada sunnahku, kepada kitabullah dan kepada sunnahku. Tapi kenapa kok dalam kasus Sayyidina Mu'adz Rasul bertanya seandainya tidak kamu temukan dalam kitabullah dan tidak kamu temukan dalam sunnahku loh. Kok muncul pertanyaan yang ketiga? Bukankah kitabullah dan sunnah ini sudah garansi dari Rasul sebagai landasan hukum yang tidak akan pernah tersesat? Nah, di sini menariknya kalau kita analisa hadis ini. Analisanya gimana? Nah, analisanya adalah Sayyidina Mu'adz diutus oleh Rasulullah untuk berdakwah ke negeri Yaman. Negeri Yaman berbeda dengan Rasulullah dan Sayyidina Mu'adz hidup sehari-hari. Di mana Yaman memiliki tradisi, budaya, khazanah dan kebiasaan yang berbeda dengan Hijaz, berbeda dengan kultur Mekah dan Madinah, tempat Rasulullah dan sahabat hidup sehari-hari. Kita bisa buktikan, misalnya dalam sejarah kita lihat Yaman sudah mengenal emansipasi wanita ketika Mekah, Madinah atau Hijaz masih nomaden. Buktinya apa? Buktinya Ratu Bilqis sudah menjadi pemimpin perempuan yang tangguh ketika Mekah, Madinah masih memiliki peradaban nomaden. Bahkan Yaman sudah punya teknologi pertanian yang luar biasa ketika negara-negara lain masih belum terpikir. Buktinya apa? Yaman sudah punya bendungan Ma'rib, bendungan yang sangat fenomenal, yang sangat terkenal, yang bisa mengairi berhektar-hektar kawasan pertanian dan bisa mengairi lingkungan hidup yang ada di Yaman. Sebuah teknologi pertanian yang sudah sangat maju untuk zamannya. Bahkan Yaman juga sudah memiliki arsitektur yang sangat tinggi dan diabadikan dalam Al-Quran, yaitu bangsa Ad, di mana Nabi Hud diutus. Bahkan dikenal dengan istilah Iromadatil Imad, bangsa Ad yang sudah mampu memiliki khazanah arsitektur yang luar biasa, yang mampu membuat gedung-gedung hebat, gedung-gedung canggih untuk zamannya yang belum pernah ada di negeri-negeri lain saat itu. Itulah Al-Quran mengabadikan. Artinya apa? Kalau kita lihat dari konteks hadis Rasul tadi, wahai Mu'adz, kita kira-kira pesan moralnya begini. Kamu saya utus ke sebuah kawasan yang sudah memiliki peradaban luar biasa.
memiliki khazanah budaya luar biasa, memiliki tradisi luar biasa yang berbeda dengan Hijaz tempat kita hidup sehari-hari. Maka dengan apa nanti kamu menetapkan hukum? Landasannya apa? Mungkin secara verbal dalam Quran dan Sunnah tidak tergambar, tapi secara substansial mungkin iya. Maka ketika Sayyidina Mu'adz menjawab ajtahidu birro'i, Rasul bergembira dan berdoa untuk Sayyidina Mu'adz. Rasul tidak menegaskan addu alaiha binawajid, tidak. Pokoknya yang penting harus pegang teguh, gigit dengan segenap kekuatan gerahamu. Oh, tidak. Tidak begitu. Pokoknya lantadillu ma inta masyatum bihima abada. Pegang teguh yang dua itu. Tidak. Tapi Rasul kalau tidak ditemukan di dua hal itu, dengan apa? Ketika jawabannya ajtahidu, Rasul bergembira. Artinya apa? Artinya Sayyidina Mu'adz diutus ke sebuah kawasan yang punya tradisi, punya budaya, punya karakteristik yang berbeda dengan Hijaz, dan Sayyidina Mu'adz tidak diminta untuk memberangusnya, menghapusnya, kemudian merombaknya dengan sesuatu yang seakan-akan Islami. Tidak. Tapi silahkan berijtihad, lakukan sesuatu menurut persepsi, analisa, dan pandanganmu, maka ijtihadmu akan menjadi landasan hukum. Tentu Sayyidina Mu'adz bukan orang sembarangan, diakui kapasitasnya untuk berijtihad. Sehingga ketika diutus ke Yaman, Sayyidina Mu'adz sekali lagi bukan untuk memberangus tradisi, bukan untuk memberangus budaya, bukan untuk menghilangkan karakteristik dan khazanah yang sudah ada, tapi Sayyidina Mu'adz diminta untuk berijtihad ketika berhadapan dengan hal-hal yang baru yang tidak dijumpai sebelumnya di Hijaz, Mekah atau Madinah. Inilah yang kemudian memiliki 3 pertimbangan kalau kita berhadapan dengan tradisi, kalau kita merujuk kepada substansi hadis ini. Yang pertama, kalau ada tradisi, ada budaya, ada khazanah yang tidak merusak akidah, yang tidak bertentangan dengan prinsip pokok syariat, dan bisa dijadikan media untuk dakwah, lakukan. Kalau ada tradisi yang bisa dipertahankan tapi isinya perlu dirombak, perlu dibuang dan diganti dengan sesuatu yang Islami, tradisinya dipertahankan, isinya diganti dengan yang Islami, lakukan. Tapi kalau sudah ada tradisi yang secara pasti bertentangan dengan akidah, bertentangan dengan prinsip pokok syariat, baru yang ini yang dibuang. Maka dalam kaidah fiqhiyah ada kaidah al-muhafadhah 'alal qadimis sholih wal akhdu bil jadidil aslah. Ini juga cara-cara dakwah yang diadopsi oleh para wali songo, para penyampai dakwah ketika datang ke Nusantara, karena Nusantara kaya tradisi, kaya khazanah, punya karakteristik yang luar biasa. Kemudian pendakwah datang, wali songo dan beberapa aulia, menjumpai tradisi, bukan tradisinya yang diberangus. Tapi kalau yang bisa dijadikan media dakwah, dipertahankan. Kalau yang perlu dirombak isinya tapi tradisinya dipertahankan, dilakukan. Tapi kalau sudah pasti bertentangan, dihapus. Inilah cara dakwah Islam wasatiyah yang dilakukan oleh para pendakwah yang datang ke Nusantara yang kaya tradisi, dengan memiliki sandaran kisah dan hadis diutusnya Sayyidina Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman. Inilah sebenarnya seharusnya yang kita lakukan. Bukan ketika menjumpai beberapa tradisi kebiasaan dijadikan media dakwah, kemudian kita vonis ini nggak ada dasarnya dalam Quran, ini nggak ada contohnya dalam Sunnah Rasul, ini yang bid'ah, ini yang sesat. Nggak begitu cara berpikirnya.